Jakarta, bulan Agustus tahun 2025. Sebuah kisah kelam di balik dunia perbankan mencuat ke permukaan. Seorang kepala cabang bank, Muhammad Ilham Pradipta, ditemukan tak bernyawa di sebuah persawahan di daerah Bekasi. Di balik kasus ini tersimpan pengkhianatan, dendam, dan jejak uang miliaran rupiah yang memicu drama penculikan ini. Pada hari Rabu malam tanggal 20 Agustus 2025, Ilham, Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih, baru saja menghadiri rapat internal di kawasan Pasar Rebo. Ia berjalan menuju mobil hitamnya di area parkiran. CCTV mencatat setiap langkahnya. Tenang, tanpa firasat bahaya. Namun, dalam hitungan detik, suasana berubah mencekam. Sebuah mobil putih berhenti di sampingnya. Beberapa pria turun, menyergapnya lalu memaksanya masuk. Tak ada suara teriakan, hanya gerakan cepat yang nyaris tak terlihat. Mobil itu melaju, meninggalkan parkiran yang kembali sunyi. Keesokan paginya, tanggal 21 Agustus 2025, seorang penggembala sapi menemukan jasad Ilham di persawahan Kampung Karangsambung, Bekasi. Dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban, matanya juga tertutup rapat. Ia pergi dalam kondisi yang mengenaskan. Tentunya kabar ini mengguncang publik dan dunia perbankan. Tim Jatanras Polda Metro Jaya bergerak cepat. Dari rekaman CCTV dan pelacakan ponsel, identitas pelaku mulai terkuak. 4 nama pertama mencuat, yaitu berinisial AT, RS, RAH, dan EW alias Eras. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda. AT, RS, dan RAH diringkus di sebuah rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara Eras, seorang debt collector, berhasil dibekuk di Manggarai Barat saat mencoba kabur. Namun, polisi merasa ini bukan sekedar aksi penculikan biasa. Ini terlalu rapi dan terlalu terencana. Pendalaman penyidikan mengarah pada sesuatu yang lebih besar. 4 nama lain muncul, yaitu C, DH, YJ, dan AA. Pada tanggal 23 Agustus 2025, tepatnya malam hari, 3 dari mereka ditangkap di daerah Solo, Jawa Tengah. Dan di tanggal 24 Agustus 2025 sore hari, 1 orang lagi ditangkap di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Salah satu dari mereka ternyata mantan relationship manager Bank BRI atau biasa disebut dengan RM. Rumor pun beredar. Ia terlibat dalam fraud kredit fiktif senilai miliaran rupiah. Tentunya, kehadiran Ilham sebagai pimpinan baru di Cempaka Putih diduga membongkar praktik kotor itu. Ilham berencana melaporkannya ke tingkat pusat. Bagi mereka yang terancam, langkah itu tentunya akhir dari segalanya. Dan pada malam hari tanggal 20 Agustus 2025 menjadi jawaban sebuah dendam yang selama ini disimpan. Kini, 8 orang telah ditangkap. Polisi masih mendalami peran masing-masing dan motif utama di balik tragedi ini. Publik menunggu konferensi pers yang akan digelar Polda Metro Jaya. Kasus ini tak hanya menjadi tragedi bagi keluarga Ilham, tapi juga alarm keras bagi dunia perbankan bahwa pengkhianatan dari dalam bisa lebih mematikan daripada ancaman dari luar. Muhammad Ilham Pradipta, seorang bankir muda yang idealis, mungkin tak menyangka integritasnya akan berujung maut. Kini, kebenaran tengah diburu.
satu persatu lapisan kebohongan terkuak, dan kita hanya bisa berharap hukum menutup kisah ini dengan keadilan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Setiap kisah yang kita bahas di sini bukan sekedar cerita, tapi pelajaran agar kita lebih waspada dan berpikir kritis. Itulah kisah misterius di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya, dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi, waspadalah.